Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang metode pemfaktoran. Yang pertama yaitu hukum distributif dan faktor persekutuan aljabar. Sebetulnya metode pemfaktoran itu ada banyak ya, tergantung dari bentuk aljabarnya. Untuk kali ini kita akan fokus membahas metode pemfaktoran, hukum distributif, dan faktor persekutuan aljabar. Oke, gimana sih caranya? Atau bentuk-bentuknya seperti apa? Dan langkah-langkah pekerjaannya bagaimana? Oke, yang pertama, hukum distributif atau faktor persekutuan aljabar itu sesuai namanya, kita harus mencari faktor persekutuannya. Nah, faktor persekutuan seperti apa? Yaitu FPB. Ada dua jenis yang harus kita cari FPB-nya. Yang pertama, angkanya atau bilangannya. Yang kedua, variabel. Emang variabel punya FPB? Punya. Kalau angka, kita cari FPB-nya. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar ya dulu waktu di SD. Kalau masih lupa atau sudah lupa, nanti kita pelajari bareng-bareng. Yang kedua, cari FPB dari variabel. FPB dari variabel itu seperti apa? Cari pangkat terkecil. Tapi dengan syarat semuanya punya variabel yang sama atau yang serupa atau yang satu jenis. Oke, kita langsung ke contoh lebih paham. Tapi diingat-ingat ya, kita harus mencari FPB dari dua hal ini, angka dan variabel. Bisa salah satunya, bisa dua-duanya, atau bahkan tidak keduanya, maka tidak bisa difaktorkan. Oke, faktorkan bentuk aljabar berikut. Kita ke nomor yang pertama. Kita punya 4x tambah 4. Ingat, yang kita faktorkan adalah dua hal, angka dan variabelnya. Oke, kita punya 4x dan 4y. Angkanya 4 dengan 4. FPB-nya 4 dengan 4. Kalau FPB itu gini ya, gampangnya. 4 sama 4 bisa dibagi berapa, tapi yang paling besar. 4 sama 4 kan bisa dibagi 2, tapi masih bisa lagi nggak? Bisa ya, 4, berarti FPB-nya 4. Itu untuk angkanya. Kemudian, yang variabelnya X dan Y gimana? Ketika variabelnya berbeda, dia tidak punya FPB, kan namanya FPB ya, persekutuan yang sama. Berarti dia tidak punya FPB untuk variabel. Maka FPB-nya hanya untuk angkanya saja, kita kurung. Nah, soalnya kita bagi dengan FPB yang kita dapat itu. 4x bagi 4, maka sisa X, ditambah, maka ini juga tambah, 4-nya dibagi 4. Jadi tinggal soal dibagi ini ya, FPB-nya. 4-nya bagi 4, berarti 4 bagi 4, 1, maka sisa Y. Ketika kita distribusikan, 4 kali X kan 4X, 4 kali Y, 4 ya, betul ya. Yang kedua, kita punya X kuadrat ditambah 6X. Oke, angkanya dulu. 1 sama 6 punya FPB nggak? Sama-sama bisa dibagi berapa 1 sama 6? 1 ya, kalau 1 nggak usah ditulis. Selain 1, 2 nggak bisa, karena ini 1. Maka angkanya tidak ada. Oke, kita FPB dari variabelnya sekarang. X kuadrat sama X. Nah, ini variabelnya sama-sama X. Maka pengambilan FPB dari variabel adalah pangkat yang paling kecil mana? X kuadrat atau X pangkat 1 nih? X pangkat 1 ya. Seperti langkah yang nomor 1, ketika kita sudah punya FPB, maka tinggal soal dibagi FPB-nya. X kuadrat dibagi X, berarti tersisa X. X kali X kan X kuadrat ya. 6X bagi X adalah 6. 6X bagi X, 6. Inilah faktornya. Yang ketiga, 9x kuadrat kita punya 9x kuadrat ditambah 3xy. Kita cari FPB dari angkanya dulu. 9 sama 3 nih, kita punya 9 dan 3. FPB-nya berapa? 3 ya. Oke. Kemudian variabelnya x kuadrat dengan xy. Ada variabel yang sama nggak? X ya. Sama ya. Yang y-nya gimana? Berarti untuk yang y itu tidak punya variabel, tidak punya FPB. Maka FPB-nya kita ambil dari yang x-nya saja. X kuadrat dengan x, ambil pangkat terkecil x ya.
Nah, kalau sudah punya FPB, tinggal soal dibagi FPB-nya, cara pemfaktorannya. 9x kuadrat bagi 3x, 9 bagi 3 itu 3, x kuadrat bagi x itu berarti x. Ditambah 3x-nya bagi 3x, 3x-nya coret, tersisa y. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kadang FPB-nya hanya angkanya saja, kadang hanya variabelnya saja, terkadang juga dua-duanya. Kita cek dua-duanya angka dan variabelnya. Oke, lebih lanjut. Untuk lebih memahami, kita lanjut contoh berikutnya. Faktorkanlah bentuk aljabar berikut. Nomor 5. Kita punya 8x kuadrat ditambah 24x. Oke, kita cek dulu angkanya. 8 dengan 24. Sama-sama bisa dibagi berapa? Oke, yang lupa saya ingetin ya di nomor ini. Pakai cara begini kan. 8 dibagi 24. Bisa dibagi 2 gitu ya. Berarti 4 dan 12. Masih lanjut, bagi 2 lagi. Ini 2, ini 6. Masih lanjut, bagi 2 lagi. Ini 1, ini 3. Nah, ketika sudah tidak bisa dibagi dengan angka yang sama, maka udah berhenti untuk mencari FEB. FEB itu pembagian yang sama. Maka ini 2 kali 2 kali 2. Maka FEB dari 8 dan 24 adalah 8. Kemudian, lupa. Angkanya kita udah dapat, FEB-nya 8, tinggal variabelnya x kuadrat dengan x. Sama ya, sama-sama punya x, maka ambil yang paling kecil, maka x. Ketika sudah dapat FPB, gimana? Kita lanjut soal dibagi dengan FPB-nya. 8x kuadrat bagi 8x, itu berarti tersisa x. Tinggal x kuadrat bagi x-nya x. 24x bagi 8x, x-nya habis. 24 bagi 8 itu 3. Maka inilah faktornya. Gitu ya. Jangan lupa angka dan variabel. Dicek. Nomor 6. 2x kuadrat ditambah 6. Oke, 2 sama 6 punya FVB, punya ya, 2. Sama-sama bisa dibagi 2. X kuadrat, nah di sini nggak punya X, maka FVB-nya hanya angkanya aja. Lanjut kita bagi 2x kuadrat bagi 2, yaitu x kuadrat, ditambah 6 bagi 2, itu 3. Oke, yang ketujuh. 3x pangkat 3 dikurangi 5x. 3 dan 5 sama-sama bisa dibagi berapa? Nggak ada ya, kecuali 1 ya, 1 nggak usah tulis. Berarti FPB dari angkanya nggak ada, maka kita cek yang variabelnya aja. X pangkat 3 sama X, sama-sama ada X. Maka, ketika semuanya mengandung X, kita ambil pangkat yang terkecil. Berarti, X pangkat 1 ya. Kita bagi seperti biasa, soal dibagi FPB-nya. 3X pangkat 3 dibagi X, berarti 3X kuadrat. 3, ya udah diambil 1, min 5x, udah diambil x-nya berarti min 5. Oke, inilah FPB-nya, atau inilah faktornya. Oke, lanjut. Nomor 7. Kita punya 2x pangkat 4, untuk nomor 7, ditambah 6x kuadrat dan 4x. Kita cek dulu, angkanya 2, 6, 4 sama-sama bisa dibagi berapa? 2 ya. Tapi ingat, yang terbesar 2 itu udah yang paling besar. 3 nggak bisa, 2-nya nggak bisa bagi 3, dan seterusnya. X. Nah, semuanya punya X nih. Salah satu tidak punya X saja, maka dia tidak bisa mencari FPB dari variabel. Nanti saya contohkan ya. X4, X2, X1 berarti X. X1 yang paling kecil kan? Tinggal dibagi, soal dibagi sama FPB yang ditemukan. 2x4 dibagi 2x, tinggal x pangkat 3. 6x kuadrat bagi 2x, 3 bagi 2 itu 3. X kuadratnya diambil x berarti x. 4x bagi 2x, x-nya habis, tambah 2. Nah, ini FVB-nya. Contoh, yang mau saya contohkan gini. Misalnya kita punya 2x pangkat 4, 6x kuadrat plus 4. 2, 6, 4 itu 2. Nah, variabelnya lihat, x pangkat 4, x pangkat 2, ininya nggak punya variabel kan? Maka FVB-nya bukan x2. Nggak bisa. Harus semuanya punya x semua. Nah, ini berarti untuk x-nya tidak bisa. Maka kita langsung saja. Berarti ini 2x pangkat, berarti x pangkat 3. Kemudian 6x kuadrat bagi 2, 3. Sorry, ini x pangkat 4 ya, karena tidak ada x-nya. Kemudian 6x kuadrat bagi 2, berarti 3x kuadrat. 4, ini kan nggak ada x-nya, 4 bagi 2, 2. Oke, itu bedanya. Jadi kalau tidak mengandung variabel salah satunya, maka tidak ada FPB dari variabel. Nomor 8.
X pangkat 3 dikurangi 2X pangkat 2 ditambah X. Untuk yang angka 1, 2, 1 itu nggak punya FEB. X, X, X. Nah, ini punya semua X-nya. Berarti ambil X yang paling kecil, X pangkat 1. Ini kebalikan dari contoh yang tadi. Angkanya, kalau ini variabelnya. X pangkat 3 bagi X itu X pangkat 2, negatif. 2X kuadrat bagi X itu negatif 2X. X bagi X itu 1. Yang 9. 3X min 6Y tambah 9Z. Oke. Nah, ini sama seperti yang contoh yang ini ya, nomor 9. 3, 6, 9. Ada. 3, 6, 9 itu bisa dibagi dengan 3. Tapi lihat variabelnya. X, Y, Z. Semuanya berbeda. Tidak ada variabel yang sama untuk semua suku. Maka, untuk variabelnya itu tidak mengandung persekutuan. Maka kita langsung. Jadi, angka saja variabelnya. Sama seperti ini ya. 3X bagi 3. Itu X, min 6Y bagi 3 itu 2Y, 9Z bagi 3 itu 3Z. Maka inilah faktornya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi, untuk mencari faktor bentuk faktor persekutuan aljabar atau hukum distribusi itu, yang pertama kita cari FPB dari apanya? Angka. Kemudian yang kedua kita cari FPB dari variabelnya. Bisa salah satunya atau bisa dua-duanya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Untuk lebih mendalami silahkan latihan faktorkanlah bentuk aljabar berikut. Bisa jawab di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.